pergaulan di dalam seperti apa yang kita lakukan, yaitu di dalam pergaulan Islam itu ada yang namanya pergaulan dengan teman sebaya. Apa sih yang maksud dengan teman sebaya itu? Artinya adalah teman yang seumuran dengan kita, yaitu misalnya dia ini lahir tahun 2019 misalnya, walaupun bulannya yang berbeda tapi dengan tahunnya yang sama, lalu kemudian dia selalu bermain dengan teman-temannya itu. Nah, itulah bisa juga dikatakan dengan teman sebaya. Contohnya mana lagi? Seperti teman-teman kalian di sekolah, yaitu satu kelas itu adalah dinamakan teman sebaya. Artinya walaupun ya umur agak sedikit berbeda, tapi karena sudah berada di ruangan kelas, berarti kalian itu dinamakan teman sebaya. Ini adalah yang dinamakan pergaulan di dalam teman sebaya. Lalu bagaimana sih kalau kita berteman dengan sebaya itu? Ya tetap kita harus sopan santun dengan teman kita supaya apa? Tidak menimbulkan satu masalah. Biasanya suka ada beda pendapat dengan teman kita yang akan misalnya ada sesuatu hal, lalu kemudian beda pendapat, akhirnya menjadi masalah. Nah, dengan teman sebaya ini, nah, kita sama-sama dalam pergaulan, ya. Biasa kalau memang itu silang pendapat, karena apa? Karena biasanya teman ingin mencari jati dirinya bahwa pendapat dia itu merasa lebih benar, merasa lebih ya atau lebih wah, itu yang mereka lakukan. Tapi dari sisi lain, mereka nih yang teman sebaya ini kita kan sama-sama, berarti merasa dirinya tidak ada yang lebih kuat karena sama-sama teman sebaya. Itu yang suka dilakukan oleh kita di dalam pergaulan dengan teman-teman kita yang sebaya atau seumur dengan kita. Kemudian anak-anak sekalian, ini hanya garis besarnya saja ya, Bapak memberikan kepada kalian semuanya. Kemudian yaitu apa? Ada pergaulan dengan orang yang lebih tua. Siapa itu orang yang lebih tua? Biasanya orang yang lebih umurnya di atas kita. Dan biasanya abang-abang kita atau orang-orang yang lebih dari umur di atas kita. Nah, itulah orang yang dianggap lebih tua. Bisa juga siapa? Orang tua kita. Orang tua kita juga termasuk orang yang dianggap orang yang lebih tua dari kita. Lalu bagaimana dengan pergaulan kepada mereka? Biasanya dalam pergaulan kita, kalau kita memanggil kepada orang yang lebih tua, biasanya dengan itu apa? Dengan kata abang atau kakak. Nah, itu panggilan-panggilan orang-orang yang di atas dari kita, umurnya yang lebih dari kita. Nah, sekalian, Bapak akan mempelajari pelajaran ini yaitu dengan kita lihat pada PowerPoint-nya ya. Nah, kami persilakan. Nanti kita lihat pada PowerPoint-nya ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga adalah pergaulan dengan orang yang lebih muda. Siapa itu yang lebih muda? Artinya adalah orang yang di bawah dari kita umurnya. Biasanya adik-adik kita, nah itu beliau adalah orang-orang yang di bawah umurnya dari kita. Bagaimana? Biasanya kita harus sayang karena dengan adik-adik kita, ya biasanya dia nih yang adik-adik kita yang kecil ini memanggil kepada kita biasanya abang atau kakak atau empok ya atau cing. Nah,
itu penghormatan panggilan kepada orang yang lebih muda kepada kita, atau kita memanggil mereka dengan kata adik, ya. Boleh juga dengan kata mas. Itu biasa dilakukan oleh orang yang lebih muda dari umur kita. Lalu kemudian, lalu bagaimana supaya mereka itu lebih hormat? Kita juga harus sayang kepada mereka. Mereka di dalam bergaul, ini ingat, anak-anak yang lebih muda atau adik-adik kita yang lebih muda, ya, supaya mereka itu hormat kepada kita, maka lakukan yang terbaik buat kepada mereka dengan pergaulan, supaya mereka tidak lagi, ya, kalau bahasa orang Betawi bilang, menunjak sama kita. Kalau kita hormat, kita sayang sama anak-anak itu, adik-adik kita, atau kita cinta kepada adik-adik kita, maka dia pun akan hormat kepada kita. Ya, itu cara kita bergaul dengan adik-adik kita. Jadi mereka akan hormat kepada kita dengan panggilan biasanya abang atau kakak, gitu ya, atau mpok biasanya kalau orang Betawi, ya. Nah, ini adalah pergaulan kepada adik-adik kita yang lebih muda. Nah, kemudian yang keempat, yaitu pergaulan dengan lawan jenisnya. Yaitu karena di dalam hidup ini ada dua yang diciptakan oleh Allah, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana kita bergaul dengan laki-laki dan perempuan? Karena biasanya kalau anak nih, kalau sudah bergabung dengan teman-temannya, apalagi berlainan jenis, ya ini sangat berbahaya sekali. Ya, di dalam pergaulan Islam itu, di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, wala taqrabuz zina. Ya, jangan kamu mendekati zina, karena zina itu akan berbahaya. Karena di dalam duduknya kita berdua, laki-laki dan perempuan, biasanya ada orang ketiga, yaitu siapa? Yaitu iblis atau setan yang akan menjerumuskan ke dalam zina. Ya, makanya kita harus apa? Perhatikan dalam pergaulan kita kepada lawan jenis kita. Nah, biasanya orang kalau sudah bergaul dengan lawan jenis itu biasanya suka selalu ada saja, ya, ada saja godaan-godaan yang terjadi kepada kita. Ya, sudah, yuk, mumpung ada orang yang melihat, akhirnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Nah, akhirnya kita terkena dosa. Makanya Islam mengatur bagaimana kita bergaul dengan adik-adik kita atau dengan teman-teman kita yang lawan jenis kita, baik itu perempuan, ya. Nah, ini anak-anak sekalian, di dalam pelajaran kita, yaitu di pelajaran akidah akhlak di bab 4, ya, pelajaran kita bab 4 tentang kaitannya dengan masalah adab bergaul di dalam Islam. Jadi Bapak ulang kembali ya, supaya kita lebih paham, hanya mengambil ringkasannya saja. Bagaimana kita bergaul dengan teman-teman kita. Nah, di dalam Islam itu, di dalam pergaulan kita ada 4 tadi ya, yaitu dengan teman sebaya. Siapa itu teman sebaya kita? Adalah orang yang seumur dengan kita. Biasanya itu adalah teman-teman kita yang satu kelas, ya, itu biasanya seperti itu. Ya, umurnya biasanya sama. Biasanya cuma hanya perbedaan apanya? Bulan dari tanggal lahirnya dia. Itu yang membedakan. Sementara teman sebaya kita ini, biarpun kita bergaul dengan mereka, gunakanlah dengan bahasa-bahasa yang baik, ya, bukan bahasa-bahasa yang tidak baik. Supaya apa?
supaya mereka pun hormat dengan kita, dia pun akan hormat dengan kita. Begitu. Ya. Karena apa? Timbul rasa dan kasih sayang apabila kita di dalam pergaulan walaupun dengan teman sebaya kita, maka itulah persaudaraan kita di dalam pergaulannya. Tadi yang kedua, kita ulang kembali pergaulan dengan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua adalah siapa? Orang yang lebih di atas umur kita. Ya, kalau misalnya di rumah kita ada abang kita, nah, bagaimana kita bergaul dengan mereka? Harus hormat dengan mereka. Panggilan mereka adalah dengan kata kakak atau mas atau abang. Nah, itu. Ya, jangan panggilannya loh gue. Nah, gitu. Itu namanya nggak adab. Ya, karena di sini kita mempelajari tentang akidah akhlak, bagaimana akhlak kita terhadap sesama manusia. Ya, kita lihat di situ, kenapa? Karena dia orang yang lebih dituakan diri kita, maka itulah panggilannya. Ya, apalagi dengan orang tua kita, ya. Dengan orang tua kita, nah itu pun harus hormat, kita manggilnya panggilan ayah atau panggilan ibu atau papa atau mama, ya. Nah, itu. Jangan kita manggil nama, ya. Mentang-mentang bapak kita namanya Udin, ya dipanggil Udin. Jangan, nggak boleh begitu. Itu namanya nggak adab. Karena itu apa? Karena itu orang tua kita, ya. Nah, ini adalah pergaulan dengan orang yang lebih tua. Hormat dengan mereka, ya. Apalagi terhadap orang tua. Lihat di dalam surah Luqmanul Hakim. Beliau itu adalah orang yang tua, orang tua yang bergaul dengan anaknya. Dia selalu cinta kepada anaknya. Bagaimana dia bergaul dengan itu kisah daripada Luqmanul Hakim. Ya, selalu berkata dengan yang baik. Ya, walaupun dia itu anak kecil, tapi ketika dia berbicara dengan anak yang kecil itu, ya, dia selalu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Apalagi dengan orang yang lebih tua, ya, kita harus hormat dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, ya. Nah, itu adalah pergaulan kita ya dengan orang yang lebih tua. Kemudian kita ulang kembali, yaitu pergaulan dengan orang yang lebih muda. Tadi saya simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pergaulan yang lebih muda yaitu orang yang di bawah umur kita. Ya, berarti kita harus sayang sama mereka. Ya, kita tunjukkan adab kita kepada mereka supaya apa? Mereka itu pun menunjukkan adab yang baik kepada kita. Kalau kita saja nggak berbuat adab terhadap yang lebih muda, tidak sayang kepada yang lebih muda, bagaimana dia akan menghormati kita? Bagaimana dia akan sayang sama kita? Karena apa? Karena dari perkataan kita, dari omongan kita yang tidak memberikan pembelajaran kepada adik-adik kita yang lebih muda dari kita. Nah, itu adalah contoh-contoh tentang pergaulan kepada adik-adik kita, ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi adalah apa? Pergaulan dengan lawan jenis. Ingat, ya, Allah tadi menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, memang inilah Allah sudah buatkan seperti itu. Mereka adalah sebagai lawan jenis kita. Ya, nah, jadi dengan teman kita yang lawan jenisnya, apalagi yang namanya wanita, ya. Nah, ini harus kita pergauli dengan baik, dengan bahasa yang baik. Gak boleh kita kasari dengan bahasa verbal atau bahasa omongan yang gak baik. Takut tersinggung dengan bahasa kita. Nah, makanya dengan lawan jenis ini, kita sebagai laki-laki khususnya, yuk rasa dan kasih sayang kita terhadap adik-adik kita atau lawan jenis kita yang namanya yaitu perempuan. Dan juga perempuan harus ingat ketika bergaul dengan laki-laki, ingat kita ini sudah remaja, sudah dewasa.
Ya, karena apa? Karena di situ ingat tadi saya katakan bahwa ketika kita duduk dengan dua orang lain jenis, maka ada satu orang, itulah yang namanya setan, yang selalu mengojok kita, yang selalu ingin menggoda kita untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Ya, nah ini harus kita hindari, karena Allah tadi katakan dalam firman-Nya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena itu merupakan seburuk-buruknya satu perjalanan yang dilakukan oleh dua insan yang berlainan jenis, lalu kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kalau setan senang dengan pergaulan seperti itu, tetapi ingat janji Allah buat mereka orang-orang yang melakukan seperti itu, Allah akan masukkan kita ke dalam neraka. Ya, nah, jadi dalam pergaulan kita baik dengan teman sebaya, baik dengan orang yang lebih tua atau yang lebih muda, ataupun dengan lawan jenis kita yang lainnya, maka harus berbuat baik kepada mereka semuanya. Kalau mereka sudah berbuat baik kepada kita, sudah berbuat baik kepada mereka, maka insya Allah mereka pun akan berbuat baik dengan diri kita. Ya, nah inilah sedikit keringkasan materi yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak kelas 12 khususnya, karena kalian ingat sebentar lagi ya, kalian ini akan menjadi orang yang akan bergaul di dalam masyarakat, karena kalian adalah termasuk orang yang dianggap sudah dewasa ya di dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Jangan sampai kalian ya di dalam bergaul tadi, baik dengan teman-teman sebaya, dengan yang lebih tua atau yang lebih muda atau melawan jenis, sehingga orang itu akan mencemohkan kita, tidak menghargai diri kita. Kenapa? Karena pergaulan kita yang tidak baik. Ya, dari kata-kata saja kalau omongan kita nggak bagus, nggak baik, orang juga pasti akan, orang itu kok nggak baik ya. Nah itu. Padahal kita bukan anak liar, kita anak pelajar. Apalagi di sekolah kita ini ya, ada pendidikan yang namanya akidah akhlak. Supaya akhlak kita baik, supaya akhlak kita betul-betul di masyarakat dipergunakan oleh orang banyak. Tunjukkan apa kata Rasulullah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya kami diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau akhlak yang baik, maka insya Allah ya hidup kita akan baik. Ya, karena Rasulullah diutus seperti itu. Bagaimana menyempurnakan akhlak-akhlak manusia pada saat itu. Ya, kembali kepada sejarah zaman Rasulullah. Coba Rasulullah ketika diutus oleh Allah, di mana saat itu adalah zaman jahiliyah, mereka akhlaknya bahkan sampai di zaman Nabi ya sebelumnya, apabila lahir anak laki-laki, maka supaya dia tidak akan merebut daripada kedudukannya, dimatikan si orang laki-laki itu yang lahir ke dunia ini. Begitu juga di zaman Nabi yang lain. Kalau lahir anak perempuan harus dimatiin. Kenapa? Itu dianggap aib buat mereka. Tapi ketika Rasulullah lahir ke alam dunia ini, justru ya Rasulullah ingin memperbaiki dari kedua kehidupan itu, yaitu dengan apa? Memberikan akhlak yang baik terhadap sesama kita. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak sekalian ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Jadikan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Waalaikumsalam warahmatullahi banyak wabarakatuh. kami persilahkan. Untuk materinya silakan dibuka di LKS, itu ada di halaman bab 4.
bab 4 halaman 47. Nah, silakan bisa dipelajari. Mungkin barangkali ada yang perlu dipertanyakan, kami persilakan. Gimana? Ada yang mau bertanya barangkali? Nggak ada, Pak. Iya, silakan. Namanya siapa? Kalau ada yang mau tanya silakan. Sebutkan namanya siapa. Ya, sekali lagi, ada yang mau bertanya, kami persilakan. Silakan yang mau bertanya. Kalau nggak ada, ya kita buka soal ya. Untuk soal itu berada di e-learning ya. Nah, silakan nanti dibuka di e-learningnya. Nanti di situ sudah ada soal-soal yang bisa kalian kerjakan. Yaitu tentang adab pergaulan di dalam Islam. Ya. Halo, Assalamualaikum. Boleh kita bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya mau tanya nih, kalau nggak ada yang bertanya. Tafadhol. Iya. Di mana
di dalam teman sebaya ini adalah orang-orang yang yaitu seumuran dengan kita. Nah, coba kita pengen tahu nih, yaitu apa sih tentang pengertian teman sebaya itu? Ya, kami persilakan. Tadi siapa tuh? Ya, silakan. Kasih tahu
dia pun akan bergaul dengan kita dengan baik. Apalagi dengan lawan jenisnya, ya, lawan jenis kita. Ya, kalau misalnya tadi dikatakan dengan ya wanita, ingat bahwa dalam hidup kita ini ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang harus kita gauli, terutama adalah buat kaum wanita, ya. Nah, ingat kita ini ada ibu kita, ya. Nah, tunjukkan bahwa kita harus hormat kepada mereka dan juga kita harus baik kepada mereka. Apalagi waktu ketika kita lahir, ya. Nah, anak-anak, ya. Nah, siapa itu? Ibu kita. Wala taqul la'uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan kita bentak, jangan berkata apalagi itu semuanya kita lakukan termasuk dosa yang besar buat diri kita. Ya, maka dengan pelajaran adab bergaul di dalam Islam, tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik dan akan hidup di masyarakat, akan dikenang oleh masyarakat itu, ya. Nah, mungkin kalau memang sudah cukup, saya akhiri dulu pembelajaran kita dan insya Allah nanti anak-anak sudah diberikan latihan, ya, yang ada di dalam e-learning. Kami silahkan nanti kalian buka di e-learningnya pembelajaran itu, ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.